keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, bentuk keluarga itu berbeda-beda. Kadang ada juga yang mungkin perempuan harus menikah dengan pasangan yang pernah menikah sebelumnya dan memiliki anak. Dan ini harus berperan sebagai ibu sambung. Sebenarnya tantangannya apa saja sih? Dan apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk mempersiapkan diri menjadi seorang ibu sambung? Nanti kita akan bahas bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Langsung kita sapa ya. Halo Anti Jo, apa kabar? Halo Dika, luar biasa baik. Dika gimana kabarnya? Aku juga luar biasa baik. Anti, tadi kita sudah ada pengenalan sedikit tentang tema hari ini, yaitu ibu sambung. Nah, ini kan sebenarnya satu kondisi yang tidak bisa diprediksi. Bisa jadi kita bertemu jodoh yang mungkin pernah memiliki anak sebelumnya dari pernikahan sebelumnya. Tapi ini satu hal yang harus kita terima. Betul. Dan memang harus sama-sama dicintai. Nah, sebenarnya untuk Anti sendiri, sosok ibu sambung ini seperti apa? Ya, sebetulnya sosok ibu sambung itu adalah memang bisa dikatakan pengganti ibu kandung, tetapi memang dia tidak melahirkan secara langsung, tapi dia juga bisa menggantikan posisinya. Dan yang menjadi seorang ibu sambung itu memang banyak sekali hal-hal yang ditemui ya. Ada yang memang pada saat anaknya atau anak sambungnya ini bisa langsung menerima dia dengan baik. Namun ada juga yang perlu proses yang panjang dan juga agak sulit, tentunya ada seperti itu. Namun apapun itu, memang seorang ibu sambung tidak harus menjadi sama persis seperti ibu kandung, tapi bagaimana dia bisa menjalin relasi yang baik dengan anak sambungnya, itu yang paling penting. Itu yang paling penting, menjalin relasi yang baik dengan anak sambungnya. Tapi ini adalah satu pekerjaan yang luar biasa ya Anti ya sebenarnya. Sebenarnya pendekatannya terhadap anak, ini anak sambung, mungkin calon anak sambung harus dimulai dari kapan sih Anti? Ya, jadi sebetulnya dari sebelum pernikahan itu terjadi atau sebelum dia memasuki keluarga barunya tentunya. Nah, di sini adalah peran sang suami yang lebih penting. Bagaimana suami ini bisa memperkenalkan si calon ibu sambung kepada anak sambungnya atau anaknya sendiri. Nah, kemudian juga tidak hanya memperkenalkan tapi juga menceritakan kurang lebih gambaran tentang sang ibu sambungnya. Mengenai contohnya siapa dia, hobinya apa gitu ya. Nah, untuk anak-anak sambung yang lebih besar atau pra-remaja dan remaja bisa juga diceritakan misalnya contohnya bagaimana bisa dekat dengan sang ibu sambung ini. Kemudian juga mengajak pada saat memang waktu-waktu quality time mereka atau pada saat mereka sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hobi dan kegemarannya itu bisa diajak. Nah, sehingga di sini berusaha untuk mencairkan suasana dan juga ada momen di mana saling mengenal antara sang ibu sambung dengan si anak sambungnya. Nah, itu pas sebelumnya nih. Nah, pada saat kemudian pernikahan itu terjadi dan kemudian ibu sambung masuk, berarti kan si anak ini sudah terbiasa terlebih dahulu nih dengan calon ibu sambungnya. Nah, sehingga tinggal melanjutkan saja sebetulnya seperti itu. Sebenarnya penerimaan diri oleh si calon ibu sambung ini juga tidak kalah penting kan si Anti ya? Penerimaan untuk kondisi tersebut. Betul. Menurut Anti apa sih yang harus dilakukan oleh seorang perempuan yang akan menjadi ibu sambung atau yang memang sudah menjalani perannya sebagai ibu sambung tapi mungkin belum bisa benar-benar menerima apa yang dia harus hadapi saat ini? Nah, memang tidak mudah kondisinya karena itu kan bukan anak dia sendiri gitu ya. Dan anak itu kemudian juga sudah punya kebiasaan sendiri, tipe kepribadiannya sendiri, karakternya juga mungkin berbeda jauh bahkan dari sang calon ibu sambungnya. Nah, ini jadi membutuhkan memang waktu. Jadi pertama adalah kenali bahwa memang sesuatu itu tidak mudah dan butuh proses. Nah, ini paling penting, butuh proses. Karena kebanyakan pinginnya instan, sehingga begitu saat di awal itu kemudian gagal, terus kemudian sudah merasa frustasi terlebih dahulu gitu. Nah, sehingga kemudian merasa bahwa kok saling nggak cocok ya, emang nggak bisa dan sebagainya gitu. Nah, jadi memang kenali bahwa itu butuh proses panjang, butuh kesabaran ekstra, butuh perjuangan juga, tapi memang dengan dilakukan secara konsisten, kontinu, dan kemudian yang penting kita bisa menunjukkan bahwa diri kita adalah seorang yang memang ingin dekat dengan mereka atau ingin dekat dengan anak sambung. Nah, itu adalah suatu hal yang bisa membuat hubungan mereka akan jauh lebih baik tentunya. Kalau menjalin komunikasi, andai kata memang ibu kandung si anak masih ada, menjalin komunikasi dengan ibu kandungnya untuk memahami kondisi atau karakter si anak jika memang anaknya harus kita rawat dalam satu atap. Iya. Sebetulnya memang diperlukan, tapi memang kebalik lagi bahwa setiap sejarah keluarga ini kan berbeda-beda. Apabila memang ibu kandungnya masih ada, maksudnya bukan meninggal gitu ya, masih ada dan kemudian bisa dilakukan
komunikasi dan kemudian saling bisa menjalin hubungan atau relasi hanya demi si anak, walaupun hanya demi si anak, itu akan sangat baik sekali. Karena bagaimanapun si anak sambung ini kan memang sudah punya ibu yang memang lebih dahulu ada gitu kan. Nah, sehingga kita harus sebagai ibu sambung tentunya harus bisa menghormati keberadaan ibu kandungnya. Jadi memang penting sekali untuk menjaga komunikasi. Setidaknya walaupun misalnya contohnya ada beberapa yang merasa bahwa kayaknya nggak terlalu perlu sih saya berhubungan sama dia, tapi setidaknya demi anak sambung itu memang perlu. Oke, jadi sebenarnya menjalin komunikasi baik dengan si anak maupun dengan mungkin orang tua kandungnya itu akan adalah hal yang mungkin ideal dan bisa dilakukan ya Onti. Nanti kita lanjut lagi, kita harus jeda dulu ya Onti ya. Iya, betul. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.